memeriksa pemeriksaan pap smear, yaitu memeriksa serviks ibu melalui vagina. Mungkin agak tidak nyaman, apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, di sini saya akan mempersiapkan bahan-bahan seperti kapas dan larutan antiseptik, kateter nyalaton, spekulum atau cocok bebek, meja instrumen, ranjang ginekologi, lampu sorot, kemudian pemeriksa menggunakan sarung tangan, apron dan baju periksa, kemudian mencuci tangan hingga bersih, kemudian ada handuk bersih dan kering. Kemudian memeriksa apa saja? Selanjutnya saya akan memeriksa abdomen. Saya akan menginspeksi apakah abdomen rata, bundar, menggunung atau tenggelam. Kemudian lokasinya, lokasi untuk umbilicusnya, apakah ada pembengkakan, tonjolan atau kemungkinan ada hernia umbilikal. Kemudian memastikan tonjolan tersebut, minta ibu mengencangkan dinding abdomen atau batuk. Ibu bisa batuk ya, baik. Di sini apakah terdapat tonjolan atau massa yang terlihat abdomen yang mungkin ada indikasi hamil, tumor atau organ yang membesar atau adanya cairan atau gas. Baik, di sini saya akan memeriksa kulit yang terlihat. Warnanya itu normal, apakah ada warna yang abnormal seperti warna kuning, seperti tanda sakit kuning atau warna kebiruan, sianosis atau merah, ada inflamasi atau kemudian ada scars atau tidak. Kita cek juga scarsnya ada di mana, kemudian ada tanda pergangan striae atau tidak, kemudian ada ruam ruam kulit atau lesi atau tidak. Kemudian saya akan mempalpasi tekanannya, melepaskan seluruh abdomen, lalu lihat ekspresi ibu. Permisi ya Bu, yang akan melakukan palpasi. Kalau saya sebenarnya melihat ekspresi ibu. Baik, kemudian saya akan memeriksa dan menggunakan spekulum. Sebelumnya saya sudah menginfokan dari awal agak tidak nyaman. Permisi ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan spekulum. Di sini pemeriksa menggunakan sarung tangan steril dan sudah mencuci tangan, kemudian menggunakan kapas sublimat untuk membersihkan daerah vulva. Baik, kemudian amati dan laporkan kelainan pada daerah vulva atau perineum. Kita inspeksi dulu vulva dan perineumnya. Kemudian akan buka kedua labium mayor dan amati dan laporkan temuan pada orifisium uretra dan vagina. Isi ya Ibu. Baik, kemudian ambil spekulum dengan tangan kanan dan masukkan tangan kiri ke dalam introitus vagina untuk menampakkan vagina. Pilihlah spekulum terkecil yang kemungkinan Anda bisa melihat vagina dan serviks secukupnya. Dan sebelum memasang spekulum, sebelum memasukkan, jelaskan kepada ibu bahwa akan memasukkan spekulum ke dalam vaginanya. Ketika memasang spekulum, minta ibu menghirup nafas dalam-dalam, kemudian menghembuskan melalui mulut. Ibu, ini spekulum yang akan saya masukkan ke dalam vagina ibu ya. Kemudian masukkan spekulum perlahan dengan posisi sejajar labia, kemudian masuk setengah panjang bilah, putar spekulum 90 derajat hingga tangkainya ke arah bawah, lalu atur bilang membuka kunci mengatur bilah atas bawah hingga masing-masing bilah menyentuh dinding atas dan bawah vagina. Kemudian tekan pengungkit bilah sehingga luman vagina dan serviks tampak jelas. Baik Ibu, permisi ya. Di sini saya akan memasukkan spekulum. Memutarnya 90 derajat, kemudian membukanya, lalu menguncinya. Baik, di sini saya akan melihat liang vagina dan porsionya ditampakkan secara aku, yaitu jelas semua permukaannya. Kemudian saya mengamati dan melaporkan warna porsionya, dinding vagina dan apakah ada sekret di vagina atau di serviksnya. Kemudian saya mengambil bahan ektoservik dengan sitobras, pengambilan dengan lidi kapas atau cotton bud. Permisi ya Ibu. Baik. Kemudian untuk mengambil bahan endoserviknya,
saya akan menggunakan spatula Aire yang dimasukkan ke dalam endocervix sedalam mungkin, dimulai dari arah 12 dan diputar 360 searah jarum jam. Kemudian membuat apusan mengoloskan spatula yang tadi ke objek bersih dengan membuat sudut 45 satu kali usapan dari label identitas pasien. Isi ya Ibu. Baik, saya akan meletakkan pada apusan. Baik, kemudian ini sediaan akan saya fiksasi dengan alkohol 95 derajat. Kemudian di sini saya akan melepaskan spekulum. Isi ya Ibu. Kemudian saya akan meletakkan pada cairan chlorine. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di manual. Basahkan telunjuk dan jari tengah dengan air bersih, kemudian pisahkan labia dengan 2 jari tangan yang lainnya dan perlahan dan lembut masukkan ujung telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina. Pastikan kandungan sudah kosong, Ibu dalam posisi litotomi. Sisihkan labium mayus ke lateral untuk membuka vulva, kemudian masukkan telunjuk dan jari tengah dengan tangan kanan ke dalam lumen vagina melalui introitus yang terbuka, pindahkan ke fundus uteri, arahkan ke bagian ventral atau palmar jari tangan ke dalam lumen vagina melalui introitus yang terbuka. Baik, permisi ya Ibu, saya buka, kemudian masukkan. Kemudian dengan ujung bagian ventral jari-jari telusuri linea inguinata kiri sejauh mungkin, kemudian lakukan pula pada bagian kanan secara yang sama. Kemudian letakkan jari di sekitar pengentangan linea abdomen, kemudian geser ke bawah sejajar dengan sumbu badan Ibu, menelusuri dinding samping panggul untuk menilai arah dan sudutnya, rata atau menyudut ke dalam atau keluar. Kemudian menjelang akhir dinding samping panggul sekitar 5 cm dari panggul, akan terdapat tonjolan tulang ke arah jalan lahir berbentuk segitiga yang disebut spina ischioida. Nilai derajat penonjolannya. Melakukan hal yang sama pada dinding samping panggul yang sebelahnya. Kemudian raba tuberotus ischioideum dengan meneruskan rabaan dari dinding yang tadi, kemudian nilai distensia interoberosumnya. Kemudian geser tangan ke arah belakang sehingga teraba tulang yang rata dan mempunyai lekukan ke belakang hingga disebut sakrum atau nilai konkavitasnya. Kemudian perabaan bagian tengah sakrum ada tulang kogigis, nilai intresi tulang tersebut ke depan mengarah ke jalan lain atau ke belakang. Kemudian sambil melakukan tekanan ke bawah jauh dari kandung kemih, secara perlahan masukkan jari sepenuhnya sambil memutar tangan hingga telapak tangan menghadap ke atas sambil menyentuh serviks. Pada titik ini Ibu jari harus menunjukkan secara underarm dengan jari manis ringling terlipat ke dalam telapak tangan. Kemudian melakukan palpasi serviks dengan lembut, rasakan konsistensinya, bentuk, ukuran, dan posisi serviks. Gerakan pula serviks secara lembut kanan dan kiri. Untuk merasakan badan uterus, letakkan jari di pelvic di ruang belakang serviks dengan tangan menghadap ke atas. Letakkan tangan yang lain mendatar pada umbilikus dan tulang pubis. Perlahan geser abdominal hand ke simbibisul, menekan ke depan ke arah uterus sama yang ke dalam, diarahkan ke atas seperti menangkap. Jadi bertemu. Kemudian jika uterus bersifat unverted akan terasa di fundus di antara jari-jari kedua kanan. Jika uterus tidak dapat dirasakan, gerakan uterus ke atas, letakkan kedua jari di pelvic hand, letakkan ke dalam lebih dalam lagi dengan jari-jari abdominal hand. Jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke sisi serviks dan tekan dalam mungkin menyebabkan ketidaknyamanan. Tanpa menyebabkan ketidaknyamanan, kemudian tekan ke bawah menggunakan tangan yang sedang mungkin. Saat palpasi uterus, periksa ukuran, bentuk, lokasi, konsistensi, mobilitas, dan warna. Nah, temukan ovarium. Biasanya ovarium terletak di belakang di kedua sisi uterus. Menemukan ovarium, julakan tangan pelvic hand persis di bawah samping serviks, lateral kronik, abdominal ke sisi yang sama, tekan dan dorong ke atas, kemudian jari-jari kedua tangan gerakan ke arah simbisis pubis. Ovarium dapat dirasakan bergerak antara jari-jari. Pegang ovarium dengan lembut karena tekanan pada ovarium yang normal dapat menyebabkan.
Kemudian catat ukuran bentuk konsistensi mobilitas dan nyeri pada massa yang ada. Kemudian sebelum mengeluarkan tangan, kita akan menilai apakah ada nyeri atau ada massa di daerah puldesak. Saya akan melakukan pemeriksaan rektovagina, yaitu saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke vagina dan jari tengah saya ke dalam rektum. Kemudian ketika saya memasukkan, ibu diharap tenang dan mengambil nafas. Lalu saya akan melubrikasi jari-jari saya terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasukkan misi aku. Baik, tekan ke bawah dan kuat. Kemudian menekan serviks secara anterior. Kemudian gunakan jari yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan posterior uterus, menentukan apakah ada yang mengarah ke rektum. Seharusnya terasa halus. Kemudian geser hingga fundus dapat terasa. Apakah ada nyeri atau massa? Jika permukaan posterior uterus dan rektum, hal ini dapat menunjukkan adanya endometriosis. Kemudian setelah selesai, keluarkan jari pemeriksa dari rektovagina secara perlahan. Baik, setelah pemeriksaan, masukkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Lepas sarung tangan dengan membalik sisi dalam yang ke dalam, kemudian ditaruh di luar. Kemudian jika sarung tangan akan dibuang, letakkan ke dalam wadah tahan bocor atau kantong plastik. Jika sarung tangan akan dipakai ulang, dekontaminasi dengan rendam larutan klorin 0,5 sampai 10 menit. Kemudian catat hasil temuan. Baik Ibu, untuk hasil temuannya semuanya normal. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Bu.